ini boleh diambil nggak kamu ke rumah? Masih ada di sini kan udah ada. Tebus murah dulu. Tebus murah. Oke. Iya guys, jadi kan ceritanya bayinya udah lahir. Ya. Bayinya kan lahir ya, ini udah wewe nih. Terus, kata nggak? Terus kalian kan nanti ada prosedur di mana harus taruh kain kan? Kalau dua kan kayak gitu ya. Kalau kain itu sebenarnya satu di bokong ibu, habis itu dua kain di atas gitu ya. Tujuannya adalah ini kain tadi, jadi kan bayinya udah lahir ya, oe gitu ya. Terus kalian taruh di atas tubuh ibunya, di atas perutnya. Ini masih kesambung ya ceritanya. Terus kalian bakalan di keringin dulu kan bayinya. Tapi apa bagian yang mau dikeringin? Tangan. Ada yang tahu kenapa? Untuk merah. Ya, karena bau dari amuan ibu itu sama kayak bau susu ibunya. Jadi dia akan terangsang untuk melakukan IMD atau gitu ya. Kalau udah dikeringin ya harus dikeringin, kalian angkat dulu terus diganti ke kain yang bersih. Oke. Nah udah kayak gini, baru kita kasih tahu itu. Jadi kita kasih tahu ke ibunya kalau misalkan mau disuntik. Jadi ibu setelah ini saya akan suntikan oksitosin ya Bu ya, obat untuk mengeluarkan plasenta ibu. Apakah bersedia Bu? Dokter bersedia. Kayak itu kita suntik dulu oksitosinnya. Jadi dia itu 1 cc kan, biasanya udah diambil pas di persiapan alat. Terus kalian di bagian anterolateral paha ibu ya. Jadi ini aspirasi dulu, nggak ada darah, inspirasi, oke? Set gitu. Dalam 1 menit setelah anak lahir, jadi harus cepat. Oke, setelah oksitosin udah disuntikin, habis itu kita baru ngurusin pemotongan dan pengikatan pada tali pusat anaknya gitu ya. Caranya adalah yang pertama kita harus butuh 2 klem di sini. Kita butuh 2 klem sama 1 gunting. Harusnya ini belum dipasang ya, harusnya belum dipasang. Tapi ini nggak bisa dibuka udah kunci jadi udah. Nah jadi caranya klem pertama adalah 3 cm dari pusat bayi. Jadi perkiraan di sini ya. Dari diurut dulu ini set. Ini. Terus klem yang kedua adalah 2 cm dari klem yang pertama. Jangan lupa diurut. Karena biar nanti darahnya itu nggak muncrat kalau misalkan pas kalian lepas. Gitu ya. Ini misalkan klem yang kedua. Terus kalian gunting di antaranya. Caranya bagian tubuh bayinya harus dilindungi pakai tangan kita karena takut amit-amit kena gunting kan, berabek say. Jadi kita lindungin gini. Terus baru kita gunting. Ya. Ceritanya ini udah kegunting. Harusnya tuh ini nggak sejauh ini ya, harusnya dia di sini. Anggaplah potongannya di sini gitu ya. Terus kalian ini di klem pakai klem tali pusat setelahnya. Setelah di klem tali pusat, baru dilepas. Klemnya sementara ini dilepas. Oke, ceritanya si klem yang satu lagi berarti kan menggantung di sini ya, udah copot kan. Oke, nah setelah kayak gini, barulah kalian letakkan di badan ibu buat inisiasi menyusui dini ya. Jadi ini diangkat, terus baru kalian mempersen ibu, adiknya sudah dibersihkan ya, sudah dipotong juga tali pusatnya. Setelah ini kita akan melakukan inisiasi menyusui dini sama ibu supaya kontaknya lebih dekat, lebih baik dan juga merangsang adiknya supaya bisa menyusu dan juga supaya air susu itu bisa keluar, ya. Akan saya taruh di bagian tubuh ibu ya Bu ya, kulit ke kulit, sini ya. Jadi caranya kalian bayinya terlungkup kayak gini di antara 2 payudara ibunya, gitu ya. Terus jangan lupa diselimutin adiknya biar nggak hipotermi. Diselimutin sama kalau di checklist boleh juga dikasih gastoki ya. Bisa nafas. Gastoki boleh gitu. Terus kalian bilang ibunya ibu, adiknya nggak usah dipaksa ya untuk menyusui, biar aja adiknya yang cari sendiri ke susu ibunya. Oke, nah udah kalian biarin di MD gini, baru kita ngurusin sini. Ini kan masih tergantung kan plasentanya gitu. Kita ngurusin itu. Sakit ya kayak itu kan masih ada bekas potongan tali pusatnya kena perut ibu. Enggak, ibunya nggak sakit. Kan belum kering nggak sih? Bayinya Belum kering. Bayinya Apanya sih yang sakit maksudnya? Bayinya. Ininya. Kayak masih ada jendela. Oh, bayinya. Terus kena perutnya. Iya, enggak sih kalau itu mah bayi kan belum bisa itu ya, belum terlalu bisa proses. Oh, maksudnya jendela. Enggak apa-apa itu enggak. Oke, setelah itu kita lanjut ke kakak label langsung tapi salah 3 ya. Tadi kan kita udah nyuntik oksitosin. Sekarang kita melakukan PTT.
peregangan tali pusat kendali ya. Kayak ini geser dulu ya guys ya, biar kelihatan. Oke deh. Nah terus udah kalian kayak gini, sebelah kiri itu megang di suprasemfisis mendorong ke arah dorsokranio. Jadi dia ke atas gini. Ke atas gini. Oh iya. Makasih ya. Kita dorong kayak gini. Nah ininya dari tali pusat. Jangan lupa sejajar sama lantai. Tapi ketika kalian ngelakuin PTT itu boleh digerakin sedikit atas bawah gini. Tapi jangan gini. Jangan gini juga. Ya. Jadi dikit aja biar lebih bisa regang gitu. Sambil ibunya disuruh ngeden ya, bantuin untuk ngeden supaya lebih bisa cepat keluar. Ibu bisa ngeden bu, oke pintar ya. Dan ini tuh nggak boleh terlalu menjuntai panjang, jadi dia sekitar 5-10 cm aja dari introitus vagina. Jadi kalau misalkan pas kalian gini regangin terus dia udah maju lagi, dimajuin. Jangan lupa diurut juga ya, si tali pusatnya itu bener-bener isinya kan pembuluh darah semua. Kalau enggak, pas kalian buka dia beneran nyembur itu darahnya. Kalau di HIV kan agak takut ya kebetulan saya gitu. Terus lagi ibu ngeden ya bu, iya bu pintar gitu ya, set gitu. Terus diurut lagi. Ini tali pusatnya kayak dibuat ya. Harusnya dia masih agak panjang. Enggak sih. Ya orang di dunia tali pusatnya kayak gini ya kapan di kayak usus gitu ya. Iya bener-bener real kayak gini pakai real kayak gini. Oke, terus kita tarik lagi. Pas dia udah di ujung introitus vagina, terus kita putar dengan gerakan memilin searah dengan jarum jam. Jadi kayak disambut, tujuannya itu supaya selaput ketubannya dia nggak robek, biar masih utuh. ketuban plasenta, biar masih utuh. Jadi set. Bis kayak gini, tangan Apa nih? apa ini? Tangan kirinya sambil masase fundus teri. Oke, masase. Terus tangan kanan kalian inspeksi lah di situ apakah selaput ketubannya dan kotiledonnya utuh. Ya, normalnya itu 15-20 kotiledon tuh dia jadi kayak ada lobus-lobus gitu loh. Pernah lihat nggak? Dia kayak bulat-bulat gitu. Itu adalah lobus kotiledon dari plasenta. Gitu. Baik dokter, apakah kotiledonnya lengkap dok dan selaputnya intak? Dia ada intak, oke, berarti normal. Udah kayak gitu, kalian taruh ini. Terus kalian cek apakah ada laserasi atau tidak. Laserasi jalan lahir. Kalau ada, kita hacking, tapi nggak pernah ya, nggak pernah terjadi di dunia ini. Pas justru hacking itu nggak sempat pasti kalian. Jadi cuma cek aja, cek apakah ada laserasi atau tidak. Ketika sudah dipastikan tidak ada, gitu ya. Habis itu baru kalian operasi perineum Pak. ya langsung jalan lahir ya sama dia. Nah, habis itu baru kalian udah masase kan tadi, udah masase, habis itu baru periksa plasenta juga tadi udah, terus laserasi juga udah, terus pastiin kontrasinya baik. Setelah itu udah, habis itu lepas handscoon kalian, habis dilepas lepas ke klorin untuk sterilisasi. Habis itu setelah adanya kan tadi lagi MD kan, anggaplah dia udah 1 jam. Jadi setelah 1 jam inisiasi menyusui gini, terus kalian ambil lagi nih bayi, diambil lagi buat ditimbang ya. Ditimbang, jadi kita habis ngurusin potong tali pusat tadi kan, terus ngurusin plasenta, terus adanya disuruh nyusu, habis itu kita urusin lagi bayinya karena udah IMD tadi, terus kita ambil, habis itu kita timbang berat badan sama ukur panjang badannya berapa, sama kita lakukan penyuntikan vitamin K. Vitamin K di kanan apa kiri? Kiri ya, vitamin K di kiri, lateral ke kiri, jadi kita suntikin secara intramuskuler. Aspirasi, nggak ada darah, inspirasi. Oke, habis itu juga kalian kasih salep antibiotik pada matanya. Gentamisin biasanya dipakai itu buat profilaksis biar nggak infeksi, dikasih di matanya. Itu dinyanyiin aja sih sambil sosok gitu ya. Habis itu 1 jam kemudian kalian imunisasi Hep B ya. Di sebelah kanan, jangan di kiri lagi. Aspirasi lagi, nggak ada darah, inspirasi. Kayak gimana Kak? Boleh ulang dari mana? Vitamin K. Oke, jadi setelah bayinya selesai IMD kan kita ambil, terus kita ukur ya berat badannya berapa, panjang badannya berapa. Habis itu baru kita urusin bayinya untuk suntik vitamin K. Ada anterolateral paha sebelah kiri. Caranya adalah ya udah speknya kan udah diisi sama ininya kan ampulnya. Terus di bagian paha aspirasi, nggak ada darah, respirasi. Intramuskuler jadi tegak lurus. Itu untuk yang vitamin K. Terus kasih salep gentamisin di matanya. Terus nyanyiin aja 1 jam kemudian saya akan melakukan imunisasi Hep
hepatitis B pada bayinya pada anterolateral paha sebelah kanan. Inspirasi nggak ada darah, terus inspirasi. Gitu. Gampang ya? Kau boleh ulang yang Gimana? tadi yang pas apa? Klaim-klaim itu nggak? Oh boleh. Yang pas ngegunting paling pusing ya? Masih apa? Timi Apa pas PTT? kirim ya videonya ya. Pas tadi deh. Kemarin Kemarin tuh kayak kalau klaimnya di sebenarnya. ulangan kan dinaikin. Iya. Hubungan ini nggak perlu ngomongin Jadi- kasih paket ya. Manekin DSK tuh kayak gini nggak guys? Oh, beda? Enggak. Gepeng tapi dia ini. Oh ininya bukan gini bahannya. Bukan ada cetak-cetakannya. Iya. Nah Ada. iya biasanya Dia tuh kayak emang ada silikon cetekan. gitu. Iya, sudah. Tapi lebih keset nggak sih? Iya. Maksudnya plastik gitu loh, bukan Enggak plastik Oh sih. itu kayak Iya, kayak manekin pas di objin pas koas. Iya, Jadi kalau kayak gitu si dokternya itu pengujinya sebenarnya harus ngedorong gini. Kalau nggak dia nggak maju. Karena dia keset Iya, kemarin banget. kita nggak nyobain bayi, jadi yang kita yang Aku pas tos CIK Oh bayinya maksudnya. Pasentanya Dokternya dorong. dengan kartu. Karena kalau nggak bisa keluar susah. Pasentanya juga kalau ditanya nggak bisa keluar pasentanya. cetak-cetakannya. Iya ya tahu. Iya iya. Cetek-cetekan apa sih? Yang tadi yang bisa dibuka aja ya. Iya jadi ini Itu juga juga- cetekan. Pagi. Iya. Infanya. Itu kalau Yang ditanya bisa cuma pasentanya bagian pas perut doang itu loh. itu nggak lepas. Bukan di vagina yang bagian perut. Pasentanya di dalam. Iya. Ada kick kan? Terus itunya masuk bagian. Kamu nggak ada kancing baju dek? Dia ada kayak gambar. Oh, iya. Oke, Oh, gini tadi ya caranya kayak misalnya doang. PTT-nya. Jadi nanti kan ini kan keluar ya, kalian pastiin dulu dia itu 5 sampai 10 cm dari introitus vagina. Kalau misalkan dia tiba-tiba pas keluar udah panjang, berarti majuin Dibatin dulu. lagi. Caranya diurut tadi kayak tadi. Caranya dia udah segini ya. Terus kalian tangan kiri mendorong ke arah dorsal kranial. Waduh. Masya Allah. Jadi kayak gini ya. Terus ininya sejajar sama lantai. Terus boleh digerakin atas ke bawah tapi sedikit aja gitu. Gitu. Ibu ngeden ya bu sambil disuruh dulu. Nah pas udah dia udah keluar, habis itu kalian urut kayak gini sampai dia pendek lagi. Oke, pindahin klemen 5 sampai 10 cm tadi. Udah kayak gini terus ulang lagi sampai dia keluar. Pelan aja, jangan ditarik ya, takutnya putus. Ini harusnya lebih panjang tapi dia pendek jadi ya udah cuma segitu doang bisa. Terus diurut, terus kayak gini. Biasanya kakak kayak gini berapa kali? Berapa kali naik? 4 sampai 5. Kalau di ibu asli, kenapa? Iya, kontraksi. Ya Biar pasti bener mempermudah. katanya kalau ngelamar placenta di asli nggak sesusah yang Iya, dia lebih licin gitu loh sebenarnya. Gitu. Nah, pas udah di sini, baru ininya pindah ke sini buat menyambut si Muter. dia ini terus diputar. Set, gitu dipilih. Gede banget tau kalau itu aslinya dia kayak segini lah, segini. Dia Dia gepeng nggak kak? Kayak piring gepeng gitu ya? Aduh, Enggak, dia padat Yang tebal lah dimakan segini cibong. tabulannya. Tebal-tebal. yang dimakan cibong-bong. Udah habis itu Jamur laut. sase. Jamur laut. Sase terus lihat kelengkapannya gitu. Oke, jelas gak? Waduh. Jelas. Kapal Ayo, laut. coba. Jamur Berarti nggak perlu ngakuin Si apa itu sih? tuh, Perasaan itu kan nggak perlu. Proses itu dilakuin di awal. Pas kamu mau Biar nanti biar tahu udah lepas apa belum. Jadi sebelum kamu ngelakuin ini perasaan dulu. Belum PKT. Sebelum dari awal. di awal biar tahu udah lepas apa belum. Soalnya kalau belum lepas takutnya kalau dipaksa bisa putus. Gitu. Saya dulu ya. Oke. dengerin apa itu? Kan gue lagi nonton di YouTube. Terus